Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dinidin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji sidang skripsi, yang saya hormati Ibu Aprilina Sandini selaku dosen pembimbing. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Di sini saya Muhammad Ainul Salun akan memaparkan hasil skripsi dengan judul Analisis Prediksi Kebangkrutan dengan menggunakan metode Altman Z-Score, Springate, Majewski dan juga Grover pada perusahaan pertambangan batubara periode 2013 sampai 2017. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung memaparkan hasil skripsi. Kita mulai dari latar belakang permasalahan. MEA ini merupakan istilah untuk perkembangan ekonomi di lingkup wilayah Asia Tenggara. Indonesia sebagai negara yang memiliki kekayaan alam yang sangat berlimpah, maka dari itu Indonesia perlu untuk berkontribusi yang sangat besar atau memiliki peran. Salah satu peran Indonesia untuk perkembangan wilayah ekonomi di Asia Tenggara adalah dengan ekspor batubara. Berdasarkan www.sahamok.com, di Indonesia terdapat 22 perusahaan go public yang memproduksi batubara dan nantinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan juga diekspor ke negara lain. Tentunya salah satu negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Harga batubara yang naik turun membuat perusahaan haruslah sangat berhati-hati dalam mengelola keuangan dan mengoperasionalkan perusahaannya. Jangan sampai perusahaan mengalami kesulitan keuangan atau financial distress yang bisa berujung pada kebangkrutan perusahaan. Tercatat berdasarkan data yang dilansir oleh Kementerian SDM di antara tahun 2013 sampai 2017, harga batubara pernah mencapai titik terendahnya dengan harga 50,92 US dollar per ton pada Februari 2016. Semakin dini kondisi financial distress diketahui, maka semakin baik kesempatan bagi perusahaan untuk mengatasi kondisi keuangannya sebelum sampai pada kondisi kesulitan keuangan pada perusahaan. Maka dari itu, peneliti ingin mencoba membantu perusahaan pertambangan batubara dalam menganalisis kesulitan keuangan atau financial distress dengan menggunakan metode Altman Z-Score, Springate, Majewski dan juga Grover pada perusahaan pertambangan batubara. Next, berikutnya adalah rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah saya paparkan tadi, maka terdapat 5 rumusan masalah. Bagaimana sih prediksi kebangkrutan pada perusahaan pertambangan batubara yang terdaftar di BI periode 2013 sampai 2017 dengan menggunakan metode Altman Z-Score, Springate, Majewski dan juga Grover. Lalu bagaimanakah perbedaan perbandingan prediksi kebangkrutan keempat metode tersebut? Next, berikutnya adalah manfaat penelitian. Terdapat 3 manfaat penelitian ini, yaitu 1 bagi peneliti, tentunya agar bisa mengamalkan ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan. 2 bagi perusahaan, tentunya agar dapat memberikan sumbangan pemikiran serta dapat melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik. Yang ketiga adalah bagi akademik, pasti sekali, yaitu selain sebagai pelengkap referensi di perpustakaan, juga dapat dijadikan bahan referensi untuk mahasiswa lain yang ingin meneliti dalam bidang yang sama, yaitu prediksi bangkrutan. Berikutnya adalah tinjauan pustaka. Yang pertama adalah laporan keuangan. Secara sederhana, laporan keuangan merupakan media informasi yang digunakan oleh perusahaan untuk melaporkan keadaan dan posisi keuangannya. Kepada siapa sajakah perusahaan akan melaporkan keuangannya? Tentu saja kepada para stakeholder atau pihak-pihak yang berkepentingan seperti kreditor, investor, serta siapa saja pihak-pihak manajemen dari perusahaan tersebut. Berikutnya adalah analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan berarti menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya antara satu dengan yang lain dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan secara lebih mendalam. Selain itu juga akan terlihat apakah perusahaan dapat mencapai target yang telah direncanakan sebelumnya atau tidak. Berikutnya adalah kebangkrutan. Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, kebangkrutan adalah keadaan di mana suatu institusi dinyatakan oleh keputusan pengadilan dinyatakan bailit apabila debitur memiliki 2 atau lebih kreditur yang tidak membayar sedikitnya 1 hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Lantas Mas, bagaimana manfaat informasi prediksi bangkrutan? Informasi prediksi bangkrutan perusahaan ini sangatlah bermanfaat sekali bagi pemberi pinjaman, investor, pihak pemerintah, akuntan, serta manajemen perusahaan. Berikutnya adalah metode prediksi kebangkrutan. Di sini saya menggunakan 4 metode prediksi kebangkrutan. Berikutnya adalah kerangka pemikiran. Ini adalah gambaran sekilas terkait kerangka pemikiran pada skripsi saya. Berikutnya adalah metode penelitian. Yang pertama terkait objek penelitian. Sudah sangat jelas sekali, yang menjadi objek penelitian kali ini adalah perusahaan pertambangan batubara yang terdaftar di BI periode 2013 sampai 2017. Selanjutnya untuk populasi dan sampel. Di sini sangat jelas populasinya adalah perusahaan pertambangan batubara, kemudian saya menggunakan purposive sampling dan akhirnya ketemu 6 sampel perusahaan pertambangan batubara. Berikutnya adalah jenis dan sumber data. Sumber data yang saya gunakan adalah data sekunder. Apa itu data sekunder? Data sekunder adalah data yang saya dapatkan atau data yang didapatkan oleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objek yang diteliti, dan data yang diperoleh adalah laporan keuangan perusahaan pertambangan batubara yang terdaftar di BI periode 2013 sampai 2017. Berikutnya adalah teknik analisis. Di sini saya menggunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah metode yang bertujuan untuk melihat sejauh mana variabel yang diteliti sesuai tidaknya dengan tolok ukur yang telah ditetapkan. Apa saja Mas tolok ukurnya? Tentunya adalah tolok ukur masing-masing metode untuk mengetahui perusahaan dalam kategori
bangkrut, abu-abu, ataukah sehat. Next, berikutnya adalah bab 4 terkait hasil dan pembahasan. Di sini saya akan memaparkan profil perusahaan, hasil analisis diskriminan, serta pembahasan. Next, untuk profil perusahaan yang pertama adalah PT Borneo Lumbung Energi dan Metal dengan kode emiten BORN. Perusahaan ini berdiri tahun 2006 dan berkantor pusat di Jakarta. Perusahaan ini letak operasinya berada di Kalimantan Tengah. PT Borneo Lumbung Energi dan Metal ini listing di BI pada tahun 2010. Berikutnya adalah PT Bara Multi Sukses Sarana Tbk atau BSSR. Perusahaan ini berdiri tahun 1990 dan listing di BI pada tahun 2012, berkantor pusat di Jakarta, serta perusahaan ini berlokasi di Kalimantan Timur. Kemudian adalah PT Bayan Resource Tbk atau BIAN. Perusahaan ini merupakan perusahaan pertambangan terbuka yang lokasi eksplorasinya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Perusahaan ini berdiri tahun 2004, listing di BI tahun 2008 dan berkantor pusat di Jakarta. Berikutnya adalah PT Indo Tambang Raya Megah. Perusahaan ini dimiliki oleh salah satu perusahaan energi di Thailand, yaitu Benpyu Public Company Limited, di mana bisnis utamanya adalah pertambangan batubara dan pembangkit listrik tenaga batubara. PT Indo Tambang Megah ini listing di BI pada tahun 2007 dan berkantor pusat di Jakarta. Berikutnya ini adalah perusahaan BUMN yaitu PT Bukit Asam. PT Bukit Asam ini lokasi penambangan batubaranya ada di Sumatera Selatan. Perusahaan ini berdiri tahun 2002 dan listing di BI tahun 2002 pula, serta berkantor pusat di Sumatera Selatan. Berikutnya adalah PT Toba Bara Sejahtera Tbk atau Toba. PT Toba Bara Sejahtera Tbk ini merupakan perusahaan pertambangan batubara yang letak operasinya ini di Kalimantan Timur. PT Toba Bara Sejahtera ini berdiri tahun 2010 sebagai anak usaha dari PT Toba Bara Sejahtera Group. Perusahaan ini listing di BI tahun 2012 serta berkantor pusat di Jakarta. Next, langsung saja di sini saya jadikan satu untuk hasil dan pembahasannya. Yang pertama adalah hasil Advanced Score dalam memprediksi kebangkrutan. Di sini terlihat ada 2 perusahaan dalam kondisi bangkrut, 3 perusahaan kondisi abu-abu, serta 1 sehat dengan tingkat error sebesar 30% dan tingkat akurasi sebesar 70%. Kemudian metode Springgate, hasilnya 1 bangkrut, 4 sehat dengan tingkat error sebesar 26,67% dan tingkat akurasi sebesar 73,33%. Lalu Smejowski, hasilnya 1 bangkrut dan 4 sehat dengan tingkat error sebesar 23,33% dan tingkat akurasi sebesar 76,67%. Yang terakhir adalah metode Grover dengan hasil 1 bangkrut dan 4 sehat dengan tingkat error sebesar 10% dan tingkat akurasi sebesar 90%. Next, berikutnya adalah bab 5 yaitu kesimpulan dan saran. Dari sini dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara masing-masing metode, dan metode Grover ini merupakan prediktor kebangkrutan yang terbaik dan cocok untuk digunakan pada perusahaan pertambangan batubara karena memiliki tingkat akurasi tertinggi yaitu sebesar 90% dan tingkat error paling rendah sebesar 10% dibandingkan dengan metode-metode yang lain. Next, berikutnya adalah saran. Terdapat 2 saran yang saya rekomendasikan kepada perusahaan dan juga berikutnya adalah kepada peneliti selanjutnya. Saran dari saya bagi perusahaan yang dikategorikan dalam kondisi sehat agar tetap mempertahankan kinerja keuangannya yang sudah baik. Kemudian kepada peneliti selanjutnya, saya berharap agar tidak hanya menggunakan keempat metode prediksi kebangkrutan ini, tetapi juga menggunakan metode yang lain, seperti halnya metode Flammer, metode Foster, dan juga metode yang lain sebagainya. Terima kasih, demikian video singkat presentasi skripsi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.